Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Chin Rafael, seorang tenaga pendidik di SMA Negeri Makir, Kabupaten Belu. Ketika pertama kali saya mengajar bahasa Inggris di sekolah ini, saya menemukan kenyataan bahwa pembelajaran bahasa Inggris belum menjadi pelajaran yang disukai oleh sebagian besar siswa. Suasana kelas seringkali pasif. Siswa cenderung diam ketika ditanya dan sulit untuk menjawab pertanyaan. Bahkan selalu ada siswa yang menunjukkan sikap kurang antusias saat pelajaran berlangsung. Kegiatan belajar di kelas pun cenderung bersifat satu arah. Guru menjelaskan, kemudian siswa menyimak. Dan di akhir sesi mereka mengerjakan latihan dari buku atau LKPD. Sekitar tahun 2023, setelah mengikuti sebuah webinar online tentang pengenalan kuisis, akhirnya saya memutuskan untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis teknologi interaktif dengan aplikasi kuisis tersebut. Semua alur kegiatan pembelajaran dapat dikemas dalam aplikasi ini, termasuk mood check, apersepsi, bahkan kegiatan inti. Di dalamnya ada kegiatan penilaian sampai dengan penutup. Aplikasi ini memungkinkan saya membuat kuis dan permainan edukatif yang bisa diakses secara daring maupun luring, dan karena sifatnya yang interaktif membuat siswa menjadi antusias selama pembelajaran. Menariknya, setiap materi yang disampaikan kemudian akan diselipkan kuis untuk menguji pemahaman mereka. Kuis pun dapat dirancang dengan berbagai macam tipe soal. Contohnya, matching vocabulary, sequencing step atau mengurutkan langkah yang benar, multiple choice, bahkan masih banyak lagi tipe soal yang dapat digunakan untuk membuat kuis. Di akhir pembelajaran, kuisis atau Wayground menampilkan papan skor real time. Dan ini menambah suasana kompetitif, tapi tetap menyenangkan untuk siswa. Mereka tertawa dan semangat karena mereka merasa bahwa seberapa jauh mereka memahami materi hari itu. Saya menyadari bahwa ini adalah pembelajaran yang bermakna bagi mereka dan tetap menyenangkan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok juga sangat menyenangkan karena mereka menuangkan hasil diskusi mereka menggunakan aplikasi-aplikasi terkini. Contohnya, membuat poster dengan menggunakan Canva, membuat video memanfaatkan aplikasi editing video seperti CapCut yang sudah dekat dengan keseharian mereka. Hasilnya sungguh membanggakan dan menggembirakan. Banyak karya siswa yang orisinal dan menarik. Mereka tampak bangga untuk memperlihatkan hasilnya, sehingga beberapa siswa yang awalnya pemalu kini tampil percaya diri berbicara di depan teman-temannya, karena mereka tahu bahwa apa yang mereka presentasikan adalah hasil karya mereka dan tentunya menarik karena memanfaatkan teknologi masa kini. Pada salah satu kegiatan pembelajaran, saya mengadakan sesi refleksi bersama. Menyenangkan dan tidak membosankan. Mengingat kosakata. Oke, lebih ingat kosakata. Dapat kesempatan belajar sambil bermain. Oke, belajar sambil bermain ya. Keberhasilan dari penerapan aplikasi ini menginspirasi rekan sejawat di sekolah. Saya membagikan praktik baik ini melalui kegiatan komunitas belajar SMA Negeri Makir, bahkan ke beberapa sekolah termasuk SD dan SMP di sekitar wilayah kerja saya. Banyak guru mulai mencoba mengadaptasi Wayground untuk mata pelajaran mereka.
Sebagai refleksi, saya belajar bahwa inovasi dalam pembelajaran tidak selalu bergantung pada fasilitas yang mewah, melainkan pada kemauan guru untuk berubah dan beradaptasi dengan kebutuhan siswa. Awalnya saya ragu, apakah penggunaan teknologi seperti Playground atau media pembelajaran interaktif bisa diterapkan di lingkungan yang memiliki keterbatasan. Namun, dengan perencanaan matang dan pendekatan yang humanis, hasilnya melampaui harapan. Saya menyadari bahwa pembelajaran yang menyenangkan lahir dari pengalaman yang bermakna. Ketika siswa merasa dihargai, dilibatkan, dan diberi ruang bereksplorasi, mereka akan belajar dengan hati, bukan hanya dengan pikiran. Dalam refleksi pribadi, saya merasa pembelajaran ini tidak hanya mengubah siswa, tetapi juga diri saya sendiri. Saya menjadi lebih kreatif, terbuka terhadap teknologi, dan percaya bahwa setiap kendala bisa menjadi peluang untuk berinovasi. Dari ruang kelas sederhana di SMA Negeri Makir, saya ingin terus menyalakan semangat bahwa belajar bahasa Inggris bisa menyenangkan, bermakna, dan membangun masa depan